para mahasiswa hadirin sekalian. Kita masuk untuk materi kuliah umum untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Oos Fatimah Rosyati MKes. Untuk pemandu atau moderator materi kedua ini akan dipandu oleh Ibu Inka Kristina Pangaribuan, STRK PD MKes, PhD. Kepada Ibu Inka Kristina, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Untuk narasumber kita yang kedua, saya persilahkan Bu. Saya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Dr. Anda Hajah Oos Fatimah Rosyati MKes. Ibu ini lahir di Bandung 18 April 1965 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 dari Biologi Peminatan Mikrobiologi, kemudian S2 dari Ilmu Kesehatan, Ilmu Kedokteran Dasar dari Universitas Pajajaran. Untuk riwayat pekerjaan cukup banyak ya. Ini Ibu Dr. Hajah Oos Fatimah Rosyati MKes pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK Badan PPSDM Kesehatan sejak November 2016 sampai Juli 2018. Kemudian pernah menjabat sebagai Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sejak Juli 2018 sampai Agustus 2020. Kemudian menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan SDMK Agustus 2020 sampai Februari 2022. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan mulai Februari 2022 sampai dengan sekarang. Jadi untuk narasumber kita yang kedua, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa untuk memberikan perhatian, ya nantinya bisa bertanya kepada narasumber kita, bagaimana cara untuk menjadi tenaga kesehatan atau mencari pekerjaan, karena kita lihat jabatan beliau adalah Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Oos Fatimah Rosyati MKes. Saya persilahkan Bu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan, Bapak Dr. Andes Imran Saputra Surbakti MM, dan yang saya banggakan Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes, dan teman saya ini Ibu Vermana Marbun SKPM MKM dari Kementerian Kesehatan. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan ya Bu ya. Atau merangkap ya dua baju. Bapak Ibu sekalian, para ketua prodi, seluruh sivitas akademika dan seluruh mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya senang sekali bisa berada kembali di ruangan ini dan luar biasa. Tadi Bu Dirjen juga memberikan pujian ya, wah bos bagus-bagus katanya ya. Tepuk tangan buat mahasiswa semuanya. Luar biasa di ruangan ini tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan terkait transformasi sistem kesehatan ya.
Nah, selanjutnya mungkin saya menyambung, saya khusus langsung saja ke transformasi SDM kesehatan. Kemudian karena kita perguruan tinggi, maka kita juga harus memperhatikan transformasi perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi kesehatan, itu sebetulnya orang tuanya ada dua, yaitu Kemdikbud, Ristek, dan juga Kemenkes. Karena kita semuanya ya memang memenuhi peraturan yang dari Kemdikbudristek secara akademik, tetapi secara teknis kesehatan itu ada di Kementerian Kesehatan dan kami nanti sebagai user. Nah, karena dalam surat permohonan narasumber disampaikan ada MBKM, berarti saya hari ini mengkaitkan transformasi SDM kesehatan dan perguruan tinggi itu dengan MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka pada perguruan tinggi kesehatan. Saya mengulang kembali ya transformasi sistem kesehatan yang tadi 6 pilar, tetapi fokus saya ke pilar yang kelima, yaitu transformasi SDM kesehatan, di mana di dalam transformasi SDM kesehatan lebih fokus bagaimana kita memenuhi jumlah dan juga distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh Indonesia. Nah, untuk jumlah ini, maka salah satunya adalah dilakukan melalui pendidikan perguruan tinggi kesehatan, dan alhamdulillah saya sejak tahun lalu percaya sebagai Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan. Jadi penyediaan berarti harus menyediakan. Menyediakannya dari mana-mana saja, dari Poltekkes, dari Stikkes, dari Institut Kesehatan, dari manapun, sehingga saya juga mengelola termasuk untuk dokter, jadi saya mengelola 92 fakultas kedokteran, kemudian juga fakultas-fakultas kedokteran yang akan dibuka, kemudian mengelola 38 Poltekkes dan juga tentu koordinasi dengan perguruan tinggi swasta ya, termasuk adalah dengan Stikkes ya, Mitra Husada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kalau kita lihat 9 jenis nakes yang harus ada di puskesmas, maka selain dokter dan dokter gigi itu ada 7 jenis nakes, di mana kalau kita lihat sebarannya di Indonesia di 34 provinsi, memang untuk perawat dan bidan itu hampir semuanya sudah memenuhi, warnanya hijau, kecuali di Indonesia bagian timur, terutama Papua ya, Papua Barat dan sebagainya ya. Dan oleh karena itu kita juga mengisi dengan Nusantara Sehat. Tapi bagaimana dengan gizi ya, farmasi, ATLM itu hampir semuanya merah ya, Kesling, ada juga yang maksudnya ada yang merahnya, yang berarti yang merah itu masih kurang ya, selain yang hijau itu hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga adalah Promkes. Nah, kalau perawat dan bidan memang secara umum produksinya sudah banyak, oleh karena itu ada tadi Bu Dirjen menyampaikan strategi lain adalah juga untuk pemenuhan permintaan dari negara-negara luar akan perawat dan bidan Indonesia. Kalau kita melihat berapa jumlah perawat dan bidan yang ada di rumah sakit dan di puskesmas saat ini, kita lihat ya di puskesmas ini ada 10.000, saat ini ada 10.372 puskesmas di Indonesia, di mana kalau kita lihat perawatnya saat ini ada 76.000 perawat yang ada di puskesmas, dan juga bidan ada 105.000 di 10.372 puskesmas itu. Kebutuhannya berapa? Nah, kebutuhannya sebetulnya 67.000 untuk perawat ya. Nah, jadi di sini keadaannya 76, tapi standarnya 67, tapi kenapa masih kekurangan 12.000? Karena distribusinya tidak merata. Jadi ada yang satu puskesmas lebih perawatnya, ada yang kurang. Jadi di sini masih tidak merata.
Sehingga di sini perawat masih kurang 12.000, bidan masih kurang 5.600, padahal di sini keadaannya bidan udah 105.000 dan kebutuhannya hanya 59.000. Jadi numpuk di wilayah barat gitu ya. Jadi yang di wilayah timur kurang. Demikian pun yang di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu perawat itu di rumah sakit ada 342.000. Ada 342.000 padahal kebutuhannya hanya 278.000. Tetapi kenapa keadaannya 342 dibutuhkan, jadi kebutuhan 278, yang ada 342 tapi masih kurang 28.000. Nah, ini karena distribusi ya, distribusinya yang belum merata. Jadi perawat di rumah sakit masih di 3.055 rumah sakit yang ada di Indonesia itu masih kurang 28.000. Bidan juga kebutuhannya adalah 76.000. Kebutuhannya 49.000. Yang ada di ini bidan ada 76.000, tapi kenapa masih kurang? Kurang 8.493 karena sekali lagi itu distribusi itu ya adik-adik. Jadi ini permasalahan yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu kita melakukan pilar kelima, transformasi SDM kesehatan. Transformasi SDM kesehatan itu pertama melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM kesehatan. Yang ketiga adalah pembinaan Japfung. Jadi adik-adik kita di Stikes Mitra Husada ini bisa kontribusi di dalam pemenuhan dan pemerataan nakes, dua dalam peningkatan kompetensi SDM kesehatan. Nah, bagaimana sekarang di pendidikan kesehatan? Transformasi menyesuaikan transformasi sistem kesehatan yang tadi ada disampaikan oleh Bu Dirjen. Ada 5 pilar, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Ada 6 transformasi. Nah, kita sebagai perguruan tinggi kesehatan itu harus melakukan transformasi juga. Bagaimana melakukan transformasi? Pertama adalah kita mentransformasikan kurikulum. Di mana kurikulum harus disesuaikan dengan transformasi yang tadi dilakukan di transformasi kesehatan, sehingga bagaimana kurikulum kita itu mendukung penguatan layanan primer, paradigma siklus hidup, promotif preventif, dan juga transformasi di layanan rujukan, sehingga pelayanan kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian di dalam pembelajaran juga harus bertransformasi. Saya kira di Stikes ini sudah berlangsung ya, sudah dilaksanakan, tapi harus dijaga bahwa sekarang itu interprofessional education untuk nanti menjadi interprofessional collaboration setelah bekerja, bagaimana tenaga kesehatan itu semuanya bersatu untuk menangani satu masalah. Jadi tidak bisa masalah itu diselesaikan hanya bidan saja, hanya oleh perawat saja, atau oleh tenaga gizi, atau hanya dokter saja, nggak bisa. Itu harus bersama-sama. Nah, oleh karena itu IPE, IPC juga di dalam pembelajaran harus kita lakukan. Yang ketiga adalah penelitian. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat juga di perguruan tinggi harus dilakukan dengan tema-tema mengacu kepada transformasi sistem kesehatan. Tadi disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa sekarang Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, Kemenkes itu fokus sekarang ke penanganan KJSU. Apa itu KJSU? Kanker, jantung, stroke, urologi atau ginjal. Kenapa? Kenapa fokus ke kanker, jantung, stroke, ginjal? Karena 4 penyakit ini yang menyebabkan kematian tertinggi dan memerlukan biaya yang besar. Yang berikutnya apa? Kita juga fokus ke penanganan TBC, kemudian penanganan stunting, PTM, dan sebagainya. Jadi pengabdian masyarakat itu harus, dan penelitian harus fokus ke sana gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah transformasi pendidikan kesehatan juga untuk pemenuhan tenaga kesehatan. Tadi saya sampaikan bahwa beberapa daerah itu masih kekurangan, yang merah-merah itu ya.
Sehingga kita harus memenuhi, selanjutnya kita juga harus melakukan edukasi kesehatan. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya di semester akhir ada kuliah lapangan ya PKL gitu kan, ada edukasi kesehatan kepada masyarakat, kemudian penggunaan platform digital di dalam pembelajaran, dan juga adik-adik dan para dosen itu juga sekarang sudah teregistrasi sebagai tenaga cadangan. Apa tenaga cadangan? Nanti saya akan sampaikan bahwa tenaga yang nanti sewaktu-waktu apabila terjadi bencana, krisis, ataupun pandemi itu bisa dimobilisasi dengan segera. Kemudian pembukaan prodi baru yang langka ya, dan juga yang terakhir adalah transformasi pendidikan ini melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM yang kita akan bahas nanti lebih rinci. Nah, ini data adalah bagaimana lulusan tenaga kesehatan itu 9 jenis atau 7 jenis yang ada di puskesmas yang merupakan produksi dari semua lulusan seluruh Indonesia, ya. Kalau kita lihat memang perawat itu ini yang ini lulusan yang perguruan tinggi, yang biru itu kami punya 38 Poltekkes, ini yang dihasilkan dari Poltekkes, ini perguruan tinggi termasuk Mitra Husada itu ada di sini. Perawat memang paling banyak. Kemudian bidan, ya. Yang kedua adalah bidan. Ini kemudian untuk Kesmas, Kesling, farmasi, gizi, dan ATLM. Jadi yang kuning kebutuhannya ini adalah produksinya. Aduh gimana kok banyak sekali ya yang diproduksi gitu kan. Enggak apa-apa, tapi sekarang di dalam transformasi SDM kesehatan harus mengikuti bahwa untuk perawat juga nanti misalnya ada peminatan perawat itu untuk penanganan misalnya untuk jantung, maka nanti ada peminatan keperawatan medikal bedah, keperawatan kritis, kegawat daruratan, kemudian stroke, keperawatan medikal segah untuk stroke, ginjal, kanker, DM. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang utama yang prioritas harus kita tangani, maka ini tidak bisa hanya oleh dokter dan dokter spesialis, tetapi perlu perawatnya, sehingga sekarang banyak dibutuhkan juga perawat-perawat dengan kemahiran peminatan ini supaya bisa bekerja sama dengan jantung. Terus bagaimana? Ini bisa diberikan di kuliah atau di pelatihan. Nah, di Bumona, Bumona yang mengelola pelatihan, maka kerjasama dengan rumah sakit. Oleh karena itu kami juga menyiapkan anggaran ya untuk pemenuhan perawat-perawat ini sehingga bisa menjadi mitra yang baik untuk dokter spesialis di dalam penanganan ini jantung, stroke, ginjal. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Dirjen, kami kemarin ke Belanda dan Jerman, kami sangat surprise bahwa di sana itu ternyata misalnya untuk penanganan kanker payudara misalnya, seorang ke rumah sakit, kemudian ditangani oleh tim, ya di situ ada dokter spesialisnya, ada radiologinya, ada perawat dan sebagainya. Nah, itu didiagnosa, setelah diagnosanya dapat, nah setelah itu dilanjutkan oleh perawat ini. Jadi selanjutnya itu yang paling intens dengan pasien itu perawat ini. Jadi perawat ini untuk nanti berikutnya bagaimana mendampingi kemoterapi, mendampingi yang lainnya seperti itu ya. Jadi ke depan di Indonesia juga kita sekarang sudah berjalan, tetapi mungkin akan kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah tadi karena masih banyak daerah-daerah terutama di terpencil, sangat terpencil yang masih kekurangan tenaga kesehatan, maka kita melakukan upaya-upaya pemenuhan misalnya melalui rekrut CPNS, P3K, kemudian ada beasiswa afirmasi, ada penugasan khusus seperti Nusantara Sehat dan sebagainya. Selanjutnya tenaga cadangan ya, di transformasi sistem kesehatan juga ada di pilar ketiga itu adalah ketahanan kesehatan.
Transformasi ketahanan kesehatan antara lain adalah untuk menyiapkan bagaimana tenaga-tenaga kesehatan yang ada itu juga sebagai tenaga cadangan apabila terjadi sewaktu-waktu bencana, krisis, epidemi. Karena kita belajar dari pandemi COVID-19, ternyata begitu pandemi datang kita tuh nggak siap kemarin ya. Nah, kenapa nggak siap? Karena memang kita tidak menyiapkan dari awal. Kita tidak tahu tiba-tiba datang pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita tidak mau terjadi lagi, maka semua adik-adik ini ya, mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen, ini semua kita registrasi sebagai tenaga cadangan. Jadi datanya sudah ada nanti di kami, di mana saat ini di Indonesia itu ada 532.935 mahasiswa pendidikan kesehatan, termasuk adik-adik di Stikes Mitra Husada itu masuk ke 532.000 mahasiswa pendidikan kesehatan, dan dosen-dosen yang ada di sini termasuk di dalam 296.000 dosen pendidikan tinggi kesehatan itu kami register sebagai tenaga cadangan, di mana sewaktu-waktu ada bencana, krisis, dan pandemi bisa kita mobilisasi. Misalnya kemarin ada bencana di Cianjur, ya langsung kan kita bisa mobilisasi, tapi pasti yang terdekat dulu. Nah, oleh karena itu, adik-adik semuanya, kami sekarang membuat atau menyusun kurikulum manajemen bencana terpadu. Jadi wajib diberikan kepada semua pendidikan tenaga kesehatan, nanti termasuk adik-adik, nanti kami kasih kurikulumnya. Itu ada 2 SKS, itu wajib diberikan di semester 4 ya. Di semester 4 wajib diberikan, di mana di dalamnya itu berisi bagaimana terkait dengan manajemen, resiko mitigasi, kontingensi, rencana penanggulangannya bagaimana, sistem komando, dampak, rapid health assessment, basic life support, triase, dan juga transformasi dan evakuasi terpadu. Nah, jadi nanti termasuk adik-adik harus juga mendapatkan mata kuliah manajemen bencana terpadu 2 SKS di semester 4. Ya. Selanjutnya, ini deskripsi mata kuliahnya, jadi berisi tentang prinsip-prinsip teori dan keterampilan dasar untuk penanggulangan bencana yang fokus kepada aspek yang terkait penanggulangan bencana, di mana pencapaiannya adalah bagaimana mahasiswa nanti lulusannya bisa berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis di dalam penanggulangan bencana yang dilakukan pembelajarannya melalui interprofessional education dan juga interprofessional collaboration. Ya. Nah, selanjutnya di dalam transformasi sistem kesehatan, kami juga di Poltekkes, Pak Menteri menekankan para direktur Poltekkes harus memanfaatkan peluang untuk pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri. Jadi tadi kalau lulusan perawat di Indonesia tadi paling banyak, itu tidak apa-apa karena ada peluang lain, permintaan dari luar negeri itu banyak sekali. Jadi misalnya di Jepang ya. Saya waktu sebelumnya sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan itu bisa dalam setahun bisa 6 kali ya bolak-balik ke Jepang. Untuk apa? Untuk mendampingi para perawat Indonesia yang bekerja di sana. Jadi dalam setahun itu paling tidak minimal saya ada GR, General Review, rapat 2 kali di awal tahun, di akhir tahun. Kemudian pada bulan Juni biasanya kami mengantarkan sekitar 500-600 perawat yang akan bekerja ke Jepang. Ya termasuk kemarin banyak yang dari Medistra. Medistra tuh paling banyak juga ya, mungkin ada juga ya dari Mitra Husada. Nah, kemudian setelah dihantarkan mereka dilatih di sana, kemudian baru setelah dilatih lagi bahasa Jepang, akan ditempatkan di Fasiankes itu, kami ke sana lagi untuk serah terima. Kemudian yang berikutnya Monef dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peluang atau pendayagunaan para perawat ke Belanda. Nah, di Belanda ini memang beda sistemnya. Kalau di Belanda itu kita mengirimkan perawat-perawat, tetapi di sana dengan program internship, ya. Artinya selain bekerja juga sambil belajar.
Sehingga di sana setelah 4 tahun maka akan mendapatkan sertifikat register nurse yang berlaku di seluruh Eropa. Ya. Jadi bisa kerja di negara mana saja di Eropa. Yang berikutnya Jerman. Ini di Jerman juga membutuhkan perawat-perawat kita, tetapi kalau Jerman menerima perawat dan bidan. Jadi ini ada ya, ada perawat, ada bidan. Hanya syaratnya adalah mampu menguasai bahasa Inggris. Kalau di sini masih level B1, kemarin kami dari Jerman ketemu langsung dengan instansinya, mereka mintanya B2. Oleh karena itu, kami Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Goethe Institut untuk memberikan pembelajaran bahasa Jerman bagi para mahasiswa di kelas internasional yang berminat ke Jerman. Itu sudah diberikan bahasa Jerman dari sejak semester awal sampai akhir, sebanyak penambahannya cukup banyak ya, 12 sampai 16 SKS supaya mendapatkan B2. Nah, kalau sudah dapat B2 di Jerman langsung bekerja. Jadi bukan internship lagi. Nah, itu bisa ini perawat dan bidan. Kemudian Saudi Arabia juga meminta ke kita, Kuwait, Qatar ya yang tadi disampaikan oleh Bu Dirjen. Saya beberapa kali juga ke Qatar, ke Kuwait sampai bertemu dengan para perawatnya. Saya sampai ke rumahnya tuh, betul mereka dikasih rumah dengan 2 lantai ya. Kita kumpul semuanya ngobrol dan sebagainya. Jadi peluang-peluang ini banyak, di mana saat ini memang ada 3.442 perawat Indonesia yang sudah bekerja ke luar negeri. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain memang masih jauh, di mana kalau kita lihat Filipina itu negara yang paling banyak mengirimkan perawat, sebanyak 357.000 perawat Filipina yang bekerja di seluruh dunia. Kemudian yang kedua India, ya, ketiga Meksiko, Jamaika dan sebagainya. Nah, ini mungkin ini kenapa Pak Menteri juga mendorong para perawat kita juga mengambil peluang ini untuk bisa transfer knowledge ya, bekerja di luar negeri. Dan untuk memfasilitasi ini maka kami sudah punya kerjasama G2G dengan Jepang, dengan Jerman, Arab Saudi, dan Qatar. Kemudian kami juga punya kerjasama G2P, G itu government, P itu private ya, itu dengan Yomema Belanda dan Medical Work Solution Jerman. Kemudian kita kerjasama juga MRE dengan 10 negara ASEAN dan juga Australia. Saya juga waktu itu beberapa kali ke Australia untuk pendayagunaan, tapi kalau Australia memang agak sulit karena mereka memintanya IELTS 7,5, yaitu tinggi sekali. Kemudian kerjasama peningkatan dosen dan mahasiswa ya. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, misalnya ini contoh untuk penempatan perawat kita ke Jepang dengan kerjasama G2G. Ini sebetulnya kalau dilihat ya, yang paling banyak itu dari perguruan tinggi swasta, ya termasuk dari Medistra kemarin yang paling banyak. Mungkin di sini ada berapa ya dari Mitra Husada? Ada nggak sudah berapa yang ke Jepang? Ini dari Poltekkes hanya sedikit, 186. Dari perguruan tinggi negeri ada 149, tetapi dari perguruan tinggi swasta itu udah 1.233 ya yang ada saat ini di Jepang. Kemudian ini yang di Belanda. Belanda kami baru menghimpun dari beberapa provinsi, itu memang pasti kebanyakan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan mungkin nanti kami tidak punya data ya untuk Sumatera Utara. Ini dan kemarin kami bulan November kita ke Belanda. Nah ini di foto yang ini adalah karena di Belanda itu internship ya, tadi mereka tuh 5 hari, 3 hari bekerja, 2 hari kuliah. Tapi kuliahnya dia dapat beasiswa dari Avans University. Mereka dapat sekitar 950 atau 1.000 euro beasiswa. Kemudian dari bekerja 3 hari dapat sekitar 1.100 euro. Jadi kurang lebih 2.000 euro ya. Kalau 1 euro itu sekitar 17.000. Mereka bekerja sambil belajar ya, sebulan sudah dapat 34.000, nggak apa-apa karena sambil belajar.
Tapi kalau dia lembur dan sebagainya ada lagi tambahannya. Ini perat-perat kita nih di sana. Berikutnya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, bagaimana perguruan tinggi kita juga harus bertransformasi. Nah, perguruan tinggi itu merupakan motor penggerak sebetulnya transformasi. Kenapa? Karena kita mempunyai sumber daya yang luar biasa. Di seluruh Indonesia ada 500.000 mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan. Ada 296.000 dosen pendidikan tenaga kesehatan. Jadi kalau itu bergerak semua transformasi akan berjalan dengan baik. Namun demikian di sisi lain kita mempunyai tantangan yang di mana untuk mahasiswa itu bagaimana mahasiswa memiliki minat, bakat, semangat cinta belajar dan juga motivasi menjadi profesional yang ini menjadi permasalahan sendiri sehingga kampus itu harus mengembangkan potensi, minat, bakat, olahraga, dan seni bagi mahasiswanya. Nah, kami apresiasi dengan Stikes Mitra Husada, tadi juga Bu Dirjen memberikan apresiasi ya dari kemampuan bahasa ya, adik-adik sudah bagus, dari percaya diri gitu ya, tadi ada yang berdoa, ada yang jadi bertanya, itu dari segi sikap, dari segi struktur sistematis berbicara, dari segi sopan santun ya dan sebagainya. Ini kelihatan dari awal, langsung kelihatan ini bagus sekali ya. Jadi ini harus tetap dijaga karena mungkin ini keunggulan atau keunggulan dari atau daya saing dari Stikes Mitra Husada itu mampu menghasilkan perawat-perawat yang selain kompeten juga adalah mempunyai sikap, dan itu yang disenangi oleh orang-orang luar negeri dari perawat-perawat Indonesia ya. Jadi sikapnya juga ramah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu transformasi kebijakan pendidikan bidang kesehatan itu pertama adalah transformasi standar pendidikan, standar kompetensi, dan kurikulum yang harus disesuaikan dengan tadi 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Kemudian juga kita tetap harus menjaga mutu. Kenapa? Pendidikan itu kalau mutunya baik, walaupun mahal itu dicari orang, ya. Karena orang tua itu puas ya. Dia tenang menitipkan anak-anaknya di perguruan tinggi yang kualitasnya bagus, dia sudah sehingga penjaminan mutu itu tentu tetap harus baik. Kemudian penguatan penelitian translasional dan teknologi kesehatan. Jadi mungkin ini untuk Bapak Ibu para dosen sekarang dituntut juga adalah untuk melakukan penelitian-penelitian itu yang bisa dihilirisasi. Jadi artinya dihilirisasi itu langsung diproduksi oleh ini dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi misalnya penelitian itu ada yang sederhana, ada yang juga mungkin sulit, tetapi penelitian-penelitian sebagai contoh begini, saya kemarin baru lihat pameran ya, itu ada dosen atau mahasiswa ya, mahasiswa melakukan penelitian untuk pemeriksaan gula darah, tetapi pakai alatnya itu yang dimasukkan seperti di oximeter. Kita kan kalau mau ini di oximeter kan tinggal dimasukkan ya. Di sini. Selama ini kan kalau kita mau periksa gula darah kan harus ditusuk gitu. Ini tanpa ditusuk, cuma dimasukkan saja ke sana. Jadi bagaimana itu saya lihat, itu saya tanya itu gimana bisa mengukur gula darah dengan hanya dimasukin. Itu hasil penelitian mahasiswa. Jadi mereka dari molekul-molekul gula yang ada di dalam ini kemudian dideteksi. Nah, nanti baru Nah, itu penelitian sederhana itu kalau misalnya dilirik oleh industri, dijual, wah pasti laku sekali gitu ya. Terus ada juga penelitian dosen terkait inkubator. Sebetulnya kan inkubator untuk bayi itu banyak ya, tetapi dia punya satu inovasi, inkubator itu bisa mendeteksi ngompolnya bayi gitu. Jadi
bayi itu kalau ngepol jadi nanti akan ada alarm gitu bunyi bahwa itu basah karena kan nggak boleh di dalam bayi kan lembab gitu. Tetapi itu inkubator hanya dengan beberapa modifikasi bisa mengukur SP2 dan sebagainya. Itu dengan dijual 700 juta itu udah kayak kacang gitu ya. Semua puskesmas pesen, rumah sakit pesan dan itu dari dosennya itu diproduksi banyak. Dan sekarang tadi disampaikan oleh Bu Dirjen, sekarang semua puskesmas 10.372 puskesmas akan difasilitasi dilengkapi dengan USG. Nah, kalau misalnya dari para dosen mau penelitian ada USG yang bisa gimana gitu ya, itu pasti itu laku banyak. Jadi itu Bapak Ibu, adik-adik semuanya penelitian-penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah Academic Health System AHS yang mengintegrasikan antara pendidikan tinggi dengan Fasyankes dan juga pemerintah daerah sehingga bersama-sama supaya nanti bisa lulusannya bisa diserap langsung. Nah, kalau kita tadi sudah banyak berbicara transformasi sistem kesehatan, nah berikutnya ini ada transformasi pendidikan tinggi yang kita tahu ada 8 indikator utama. Di mana 8 indikatornya pertama adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak, yang kedua mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, yaitu melalui apa? Yaitu ya adalah kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sedangkan ada 6 indikator lain, tapi saya akan fokus kepada indikator yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, baik melalui magang, proyek desa, mengajar, riset, wirausaha, dan pertukaran pelajar. Nah, sehingga Bapak, Ibu, adik-adik semuanya untuk mencapai kompetensi unggul dari SDM kesehatan itu akan dilakukan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana hal ini akan mengubah yang tadinya pembelajaran itu sempit, preskriptif, ya, itu dengan melakukan KM kampus Merdeka Merdeka Belajar, maka di sini diharapkan pembelajaran lebih fleksibel, ya, kayak makna dan sebagainya. Dan di sini mahasiswa berkesempatan untuk belajar 1 semester di prodi lain atau di kampus kehidupan. Seperti apa itu kampus kehidupan? Nah, ini kebijakan kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan 6 program tadi, pertukaran belajar, magang, asistensi, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek independen, dan membangun desa. Ini kita di bidang kesehatan bisa banget membangun desa ya melalui program-program kesehatan. Nah, sehingga saya kemarin tertarik ya Bapak Ibu, saya kemarin ke salah satu universitas di Jawa Timur. Itu bagus sekali, ada laboratorium Merdeka Belajar. Ini suasananya ini sebelah kiri ya, yang ini adalah kandang rusa. Ini ada rusaknya banyak gitu ya. Yang ini adalah pepohonan-pepohonan, dan di sebelah kanan ini ada apa tuh namanya saung-saung. Ngerti nggak saung apa tuh? Apa? Yang tempat ada yang kalau ini gazebo, ya saung itu saung tuh bahasa Sunda. Maaf, gazebo. Ini ada di sebelah kanan tuh ada gazebo, beberapa gazebo tuh sebenarnya itu untuk apa? Jadi mahasiswa itu belajar nggak harus di kelas. Jadi misalnya di kelas, kemudian mahasiswa itu dikasih tugas, dikasih proyek ya, dikasih ini sama dosennya, dikasih kasus, kamu pelajari kasus ini, diskusikan dengan teman-teman, tapi nggak di kelas. Nah, di gazebo itu 2 jam gitu di sana, terus nanti ini lagi dalam kelas. Itu salah satunya. Selain proyek-proyek lain yang tadi bisa juga kalau misalnya ada kegiatan kan dengan Dikbud kan mungkin sudah ikut ya program MBKM ya, yang dengan program-program ke daerah-daerah tertentu ya, ada pejuang pelajar dan sebagainya gitu kan. Ya, terus di mana Bapak Ibu adik-adik sekalian dengan MBKM ini kita ke depan di abad 21 itu pembelajaran itu bisa dilakukan pada satu kampus yang nyaman. Di mana kampus yang nyaman itu inklusif atau mungkin juga
dimungkinkan untuk ramah difabel itu dimungkinkan untuk para penyandang yang difabel juga bisa mengikuti kuliah ini. Kemudian kampus sehat. Kampus sehat itu apa? No drug, no smoke, ya. Sehat jasmani, mental, spiritual, dan lingkungan. Ya kalau saya yakin ya di Stikes ini sudah kampus sehat, tapi bagus juga itu dicanangkan sebagai kampus sehat. Kampus aman itu no bullying, ya. Bapak Ibu, adik-adik coba ya, kalau kita nonton film-film tentang bully ya, sebetulnya itu kalau menurut saya itu kejahatan ya, bullying itu. Jangan kita ke teman-teman itu melakukan bullying karena dia akan secara mental itu akan terbawa terus. Kita harus penuh kasih sayang dan sebagainya gitu ya sebagai tenaga kesehatan. Itu namanya kampus aman, no bullying, no kekerasan seksual. Sehingga kita harus membuat satu kampus dengan kurikulum yang memiliki strong foundation atau general education, flexible pathway, relevant and future proof dan kolaboratif, dan juga secara pedagogi kita harus melakukan perkuliahan itu orientasi kepada mahasiswa ya, yang menstimulasi dan memberikan challenging. Saya kira bagus sekali ini di Mitra Husada. Mitra apa ini? Ya benar ya. Karena mitra tadi ya dengan saya kira udah berhasil nih stimulating and challenging gitu ya. Adik-adik tadi bagus sekali. Learning environment gitu ya Bapak Ibu sekalian, di mana semua orang itu sebagai pembelajar. Jadi termasuk sekarang itu dosen-dosen, kalau dulu zaman saya kuliah itu semua kita perhatikan dosen itu memberikan semua materi gitu kan. Nah kalau sekarang kan enggak, dengan adanya ya digitalisasi ini mungkin mahasiswa mendapatkan informasi lebih banyak dari dosennya. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator. Jadi semua orang, everyone is a learner ya. Semua sebagai pembelajar ya, memberikan motivasi. Dan kampusan ya, kita udah kampusan. Sandu apa? Kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Terakhir mungkin ini kampus kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester di prodi lain ya. Ini kalau di luar negeri sebetulnya sudah lama ya. Saya kebetulan berkesempatan kuliah di Lambton College di Kanada. Juga saya lihat dulu sih heran kok kenapa ada mahasiswa yang dari jurusan lain ada ke kita dan sebagainya. Oh ternyata ini ya. Di ITB juga sudah dilakukan ya. Saya juga dulu S1-nya dari ITB. Kita sering belajar itu dengan prodi-prodi lain. Kemudian dan terakhir barangkali Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita tetap harus berkolaborasi antara pemerintah dan stakeholders untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kami Kementerian Kesehatan dan Kemdikbudristek sebagai regulator yang mengatur semua sistem ya, menata sistem yang baik. Kemudian kita juga punya komite bersama. Jadi kita ada komite bersama Kemdikbudristek dan Kemkes. Itu membahas permasalahan-permasalahan pendidikan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada masyarakat profesi sebagai pelaku untuk memastikan lulusannya kompeten, menjaga mutu praktek profesi, dan melindungi masyarakat. Dan ini kita semua berkolaborasi, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, semuanya adalah sebagai penghasil tenaga kesehatan yang tentu semuanya tidak kita dari manapun lulusannya, yang penting kompeten dan juga mampu siap untuk melakukan pelayanan kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera itu semua. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada narasumber kami, Ibu Dr. Anda Haja Oos Fatimah Rosyati MKes. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Izin Bu, bisa kita buka sesi tanya jawab Bu? Berapa sesi Bu? 2 sesi, baik. Kita buka sesi tanya jawab ya, yang diberikan 2 sesi. Untuk sesi pertama kita berikan 3 orang penanya. Saya persilahkan. Oke, silahkan maju.
Ya, yang bertanya bisa langsung dekat ke kursi ya, biar nanti cepat. Selamat siang Bu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Ibu, saya Devita Purnamasari dari Prodi Diploma 3 Kebidanan tingkat 3 Kebidanan. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Haji Oot Fatmawati Rosyati MKes. Di sini saya dengan materi yang Ibu sampaikan saya tertarik di bagian pendayagunaan perawat KLN. Nah, bagi pertanyaan saya, apakah peran ini hanya berguna bagi keperawatan saja dan apakah kami khususnya mahasiswa diploma 3 kebidanan yang ingin bekerja ke luar negeri bisa mengikuti hal tersebut? Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, jika kebidanan ingin melakukan pekerjaan ke luar negeri, itu harus bisa ditetapkan di tempat kerjaan yang ingin Mohon izin Bu, saya ulangin ya Bu. Ya, pelan-pelan saja Devita. Silahkan Devita tarik nafas dulu ya. Silahkan, ulang sekali lagi. Mohon maaf sebelumnya Ibu, di sini dengan materi yang Ibu sampaikan, saya tertarik di bagian perdayagunaan perawat KLN. Nah, pertanyaan saya, apakah peran ini hanya berguna bagi keperawatan saya, dan apakah kami khususnya mahasiswa diploma 3 kebidanan yang ingin bekerja ke luar negeri bisa mengikuti hal tersebut? Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, jika kebidanan mau mengikuti pekerjaan ke luar negeri, harus mengabdi menjadi perawat selama 2 tahun. Baru bisa ditetapkan di tempat pekerjaan yang bisa ditetapkan di luar negeri. Mohon izin tanggapannya Ibu, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Devita. Langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu Bu? Langsung aja Bu, baik. Untuk pertanyaannya saya ulang kembali Bu. Jadi pertanyaan Devita itu apakah perawat untuk luar negeri itu hanya khusus bagi perawat? Di mana dia adalah seorang bidan, ketika seorang bidan ingin menjadi perawat ke luar negeri, Devita mendapatkan informasi harus ada pelatihan 2 tahun baru bisa ditetapkan sebagai perawat di luar negeri. Itu pertanyaannya Bu. Bu. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya memang penulisnya pendayagunaan perawat ke luar negeri, tapi sesungguhnya sebetulnya tidak hanya untuk perawat, bisa juga untuk bidan. Seperti tadi yang saya sampaikan di Jerman itu yang instansi yang kemarin kami sudah ketemu, dia menerima juga untuk bidan. Tetapi harus semuanya perawat atau bidan yang akan bekerja ke Jerman misalnya harus menguasai bahasa Jerman level B2 dulu ya di sini. Nah, jadi memang kalau untuk penempatan perawat itu lebih mudah, kenapa? Karena sistem pendidikannya itu hampir sama seluruh dunia. Tetapi untuk bidan itu beda. Ada yang beberapa negara itu berbeda. Jadi di negara-negara tertentu bidan itu adalah pendidikannya perawat dulu baru bidan gitu. Tapi di Indonesia itu memang dari semester awal sudah terpisah. Ada yang perawat, ada yang bidan. Tetapi negara-negara lain ada juga yang seperti itu. Jadi ada 2 sistem pendidikan bidan di dunia ini. Ada yang langsung menjadi dari semester 1 sebagai ngambil kebidanan, ada yang harus masuk perawat dulu baru nanti di semester berapa semester itu baru mengambil bidan gitu ya. Nah, jadi tergantung sistem pendidikan. Kemudian tergantung negara juga ya, negaranya juga karena sistemnya tadi berbeda. Ada beberapa negara yang melahirkannya itu sudah langsung oleh dokter spesialis, tapi ada juga yang memang melalui ataupun dengan bidan-bidan. Nah, apakah harus mempunyai pengalaman 2 tahun? Nah, ini juga tergantung negaranya. Kalau di Jepang misalnya, kalau di Jepang juga bisa, bidan juga bisa di Jepang sebagai selain Jerman. Tetapi pada saat perjanjian awal itu semua bidang kesehatan itu bisa, tapi di akhir-akhir memang lebih fokus di perawat. Nah,
Kalau di Jepang itu, kalau fresh graduate, misalnya diploma 3 fresh graduate bisa, tetapi nanti di sananya sebagai care worker. Nah, tapi kalau punya pengalaman kerja 2 tahun, misalnya udah nurse, punya pengalaman kerja 2 tahun, maka di sana bisa langsung ke hospital. Jadi begitu. Jadi ada yang langsung, ada yang menerima fresh graduate, ada yang harus pengalaman 2 tahun, tidak selamanya pengalaman 2 tahun. Demikian yang Belanda juga ada yang fresh graduate bisa langsung gitu. Jadi termasuk negara penerimanya dan programnya. Memang kami agak kesulitan untuk mendayagunakan atau mengirimkan perawat-perawat yang sudah punya pengalaman 2 tahun. Kenapa? Biasanya yang sudah kerja 2 tahun nggak mau pergi lagi, nggak mau keluar lagi, nggak mau, biasanya udah betah di Indonesia gitu ya. Kecuali ada memang yang perawat-perawat yang pernah kerja di mana gitu ya, terus memang dia ingin punya pengalaman lain, nah itu, tapi tidak banyak. Kami memang agak kesulitan untuk punya pengalaman 2 tahun ini, sehingga kalau kami di Kemenkes itu Poltekkes kami akan programkan dengan rumah sakit vertikal, jadi bekerja di rumah sakit sebagai rumah sakit inkubator supaya dia dapat pengalaman dulu 2 tahun bagi yang berminat untuk keluar. Tapi pengalaman itu yang udah 2 tahun biasanya pada ini ya, pada betah di dalam negeri. Tapi banyak juga sih yang tetap kuat keinginannya untuk keluar negeri. Ya mungkin itu ya Mbak Devita ya, kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Bagaimana kepada Saudari Dep? Untuk penanya selanjutnya saya Baik, selamat pagi Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Rizky. Mohon izin Mutiara Rizky dari Prodi Kebidanan Program Sarjana Tingkat 2. Di sini saya mohon izin untuk bertanya kepada Ibu Dr. Andes Hajah Oos Fatimah Rosyati MKes. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang Ibu paparkan, pada nakes terkhususnya bidan, dengan kebutuhan yang masih kurang merata. Yang dimana untuk terkhusus bidan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan sesuai standar terutama di daerah DTPK atau daerah terpencil perbatasan kepulauan. Nah, di sini saya izin bertanya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu dengan nakes terkhususnya kami lulusan sarjana kebidanan yang akan melanjutkan langsung pendidikan profesi yang lebih memilih membuka lahan praktik sendiri di daerah asalnya, yang sebenarnya memiliki keinginan untuk membangun desa atau menjadi bidan desa, namun pada daerah DTPK, namun memiliki kendala dalam pendekatan pada penduduk daerah terpencil perbatasan kepulauan atau DTPK. Sekian Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. baik. Kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada Mutiara untuk pertanyaannya. Mutiara bertanya, Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang kebidanan sarjana yang langsung meneruskan ke pendidikan profesi? Tadinya ada Ibu paparkan bahwasannya di wilayah-wilayah terpencil masih kurang tenaga kesehatan, sementara mereka lebih ingin memajukan desanya, pengen kembali buka praktik kebidanan di desanya sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya. Jadi adik-adik memang di Undang-Undang Kebidanan 2014 bahwa untuk praktek mandiri kan harus profesi. Jadi nggak apa-apa adik-adik langsung melanjutkan profesi, kemudian ingin praktik mandiri itu tidak masalah. Yang penting kan melayani masyarakat, ya kan? Melayani masyarakat, apalagi ini adik-adik dari mana aja yang paling jauh dari mana ini? Ada yang paling jauh dari mana? Ada NTT? Dari Kalimantan? Mana? Dari NTT mana? NTT. Atau yang dari luar Medan? Dari luar Medan, dari luar Sumatera Utara?
Ada. Oh ya. Dari mana, Dek? Oh, dari Aceh. Wah, jauh. Ya dekat ya, dekat Sumatera. Tapi luar Sumatera Utara, Aceh. Terus mana lagi? Ada yang dari luar Sumatera Utara? Banyak. Ya, dari mana? Mana yang luar Sumatera Utara? Oh, Riau. Mana lagi? Jambi. Iya. Banyak sekali ya, luar biasa. Ada dari NTT, iya bagus. Nggak apa-apa, kalau misalnya adik-adik udah lulus, itu pilihan. Apakah akan bekerja di Fasiankes, di Puskesmas, atau mau buka praktik mandiri. Yang penting adalah memberikan pelayanan kesehatan. Kalau bidan kan bisa praktek mandiri ya, jadi dengan berbagai cara lah kita untuk melayani masyarakat. Saya tuh kalau ke daerah-daerah tuh ya, itu ya rumah ibu bidan besar sekali, bidan ini gitu ya. Jadi semua itu yang membuat orang pengen jadi bidan ya. Iya. Tapi perawat juga banyak sekali peluangnya ya untuk bekerja. Yang penting selama kita mau ya, kemudian juga peluang itu ada gitu ya, kita ini. Jadi tidak apa-apa. Jadi adik-adik, masalahnya terus yang menjadi masalah bagaimana pendekatan ke masyarakat. Betul. Perawat dan bidan itu adalah profesi yang sangat dekat dengan masyarakat, dengan pasien. Jadi adik-adik sebetulnya selain ilmu keperawatan dan kebidannya sendiri, sebetulnya yang paling penting itu komunikasi, ya. Program intensif yang lakukan di Belanda itu perawat-perawat kita tuh diberikan materi lagi, tapi bukan materi keperawatan karena perawatannya udah jago. Mas, yang diberikan itu komunikasi. Nah, karena di standar kompetensi internasional itu ada subkompetensi greeting the patient, ya. Nah, itu yang kalau saya bandingkan dengan standar kompetensi di Indonesia itu kadang-kadang kelupaan itu greeting the patient-nya itu komunikasi ya. Kebanyakan langsung kalau mau melakukan tindakan langsung persiapan alat, persiapan bahan, padahal yang paling penting adalah komunikasi, greeting the patient. Terus selanjutnya pendekatan kepada masyarakat memang kita harus mempelajari budaya. Kita juga yang berangkat ke luar negeri itu juga diberikan pembekalan lagi selain bahasa dan budaya. Nah, tapi itu bukan hanya untuk di luar negeri saja. Di Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan berbagai macam adat, istiadat, budaya, bahasa, mungkin yang dari luar Sumatera Utara tadi dari Riau, dari NTT, dari Jambi, pas masuk ke Medan kan pasti kaget juga. Kan bicaranya keras-keras ya di Medan itu, termasuk saya sendiri. Saya aja suami saya orang Palembang, saya orang Sunda, yang kalau orang Sunda itu kalau bicara mungkin di ruangan aja nggak kedengaran. Kita biasanya lembut, halus. Suami saya orang Palembang itu bicara dengan ibunya itu bicara di ruang tamu itu sampai saya di dapur itu sampai kedengaran. Jadi saya pikir itu apa berantem apa bukan gitu ya. Jadi itu penting sekali, adik-adik pasti akan ada juga kan pembelajaran tadi terkait dengan budaya. Jadi pendekatan kepada masyarakat kita harus tahu kalau kita ngerti bahasanya, ngerti budayanya itu akan gampang. Jadi nanti ibu-ibu bidan itu pada saat ada pasien itu di daerah A gitu akan lebih nyaman kepada pasien kalau kita menyapanya itu menggunakan bahasa daerah tersebut. Kemudian dan tahu budayanya sebentar. Ya, bisa. Ya, mohon maaf ada ini. Ya, makasih.
Baik, terima kasih kepada Mutiara Rizky. Bagaimana, sudah puas? Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya ketiga, saya persilahkan. Selamat pagi Bu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Noveria Gule, saya dari tingkat 1 Diploma 3 Keperawatan. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Anda Hazi Oos Fatima Rosyanti MKes. Pertanyaannya itu sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan, ada banyak sekali peluang yang diberikan kepada tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pertanyaannya, mengapa banyak sekali peluang yang diberikan kepada tenaga kesehatan di luar negeri, sedangkan tenaga kesehatan di Indonesia ini masih belum terpenuhi 100%. Dan apakah ada syarat khusus Bu jika kami nantinya mau bekerja di daerah terpencil Bu? Terima kasih Bu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Untuk pertanyaannya saya ulang kembali Bu. Kenapa banyak sekali diterima tenaga kesehatan di luar negeri, sementara untuk di Indonesia sendiri itu masih kurang, dan untuk di daerah terpencil juga masih kurang. Seperti itu Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Jadi walaupun kita masih kekurangan, namun demikian dari produksi itu kita sudah cukup, sudah berlebih malah untuk perawat dan bidan. Yang kekurangan memang di daerah-daerah tertentu yang terutama adalah daerah terpencil. Nah, kenapa orang luar negeri itu senang dengan perawat-perawat atau bidan luar Indonesia? Karena orang-orang kita tuh ramah gitu ya. Jadi kita tuh udah terkenal ramah, lembut. Terus kita itu sopan. Kemudian disuruh apa aja atau disuruh nemenin misalnya oleh pasien ataupun oleh atasan itu kita relatif penurut ya, seperti itu. Jadi itu adalah sebetulnya memang budaya kita ya, budaya orang Indonesia yang kelebihan kita yang memang disukai oleh pasien-pasien ataupun ini di luar negeri. Jadi saya kira itu sudah bagus ya, jadi tetap harus dipertahankan. Kemudian kalau kita itu ada jiwa ini ya, kalau di kita kan mau menolong ke siapa orang juga kita langsung tolong gitu, walaupun kita harus hati-hati. Saya baru sadar ya, kalau misalnya kalau kita di bandara ya, kalau orang luar itu kalau di bandara, kadang-kadang kalau di Indonesia kan kita mau, aduh saya mau pipis, tempat pipisnya jauh ke bawah, kita bawa koper, saya titip dulu misalnya, titip ya saya mau ke bawah, kan kadang-kadang kita mau gitu ya dititip. Nah, kalau orang sana tuh belum tentu mau, karena apa? Itu mungkin bahaya juga, takutnya itu barang-barang yang berbahaya yang dititipkan ke kita. Nah, tetapi itu dua sisi yang dulu pernah saya merasa heran loh. Kenapa ya orang kok nggak mau dititipin? Oh, ternyata memang ada budaya-budaya yang berbeda. Walaupun tentu adik-adik semua ya, kita juga harus ada batas-batas tertentu pada saat kita ramah mau menolong orang juga. Tadi betul juga, kalau sekarang kita kalau di bandara di mana-mana dititipin barang itu harus hati-hati karena kan takutnya nanti membahayakan. Tetapi pada prinsipnya adik-adik, kenapa orang luar itu senang gitu ya, karena tadi sikap kita keramah tamahan ya dan sebagainya, sehingga banyak sekali perawat-perawat kita yang diminati. Bahkan kemarin di waktu saya ke Belanda dan Jerman, mereka sampai bilang seperti ini, kalau Indonesia bisa menyiapkan, misalnya minta mereka 1.000, maka saya akan menerima dari Indonesia semuanya gitu. Tetapi kita kan sulit juga menyiapkan, mau mencari 100, 200 orang itu, kadang-kadang ada juga yang nggak boleh sama orang tuanya dan sebagainya, seperti itu ya. Untuk di daerah terpencil kita punya program lain tadi yang Nusantara Sehat dan sebagainya. Jadi sebagai tenaga kesehatan sebetulnya adik-adik bisa berkarya di mana saja, dengan cara apa saja, yang penting kita adalah melakukan pelayanan kesehatan dengan baik. Ya, makasih. Terima kasih. Bagaimana kepada Novelia Gulo? Baik, terima kasih. Masih ada yang bertanya? Oke, 2 atau 3 bisa Bu? Boleh, tiga penanya lagi ya. Diberikan waktu 3 penanya, mungkin bisa langsung mengambil tempat. Saya persilahkan. Oh, ke Ibu Sherlina Pinem, silahkan Bu.
Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Inka. Terima kasih Ibu Oos. Materinya sangat menarik, Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi, sebelumnya tadi Ibu sudah mengatakan ya Bu, kalau dosen itu sesuai dengan transformasi untuk pendidikan kesehatan, ada dosen untuk melakukan penelitian. Tadi ada penelitian dosen sebelumnya yang Ibu sampaikan tadi, ada inkubator ya, inkubator yang bisa mendeteksi apa tadi untuk berkemih bayinya. Dokter, Ibu mohon arahannya Bu, dan mohon sedikit pencerahannya. Kami sebenarnya dosen sudah ada ide Bu, kalau di kebidanan itu kan sampai saat ini belum ada alat yang mengukur estimasi jumlah perdarahan. Yang ada masih konvensional, seperti kita handuk kira-kira berapa cc, kalau dia sarung berapa cc, kalau underbag berapa cc, kalau nirbecken berapa cc, itu belum ada Bu. Tapi memang kalau semuanya dari yayasan mungkin cukup berat Bu, kalau kami mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian tentang alat estimasi dengan digital perdarahan tadi. Mohon petunjuk Ibu apabila ada hal yang harus kami lakukan supaya nanti harapan kami untuk estimasi digital jumlah perdarahan ini bisa dilakukan oleh tim dosen dengan profesi yang lain. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Ibu Serena Pinem. Saya berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Jadi penelitian itu memang ada yang memerlukan biaya yang mahal ya, anggaran, dan ada memang biasanya institusi menyiapkan juga anggaran, tapi ada juga kan hibah-hibah itu banyak sekali, termasuk di Kemdikbudristek. Sebetulnya dosen punya kesempatan untuk juga mendapatkan hibah-hibah, ada yang di Kemdikbudristek. Kalau kami di Kemenkes memang disiapkan untuk para dosen Poltekkes. Nah itu memang belum bisa untuk diberikan ke dosen swasta. Kenapa? Karena anggaran dari Kementerian Keuangan itu sudah dikucurkan khusus untuk Kemenkes, ada yang untuk Kemdikbudristek. Nah tapi sebetulnya penelitian itu tadi kan ada yang ingin meneliti, ada yang sulit, ada yang gampang dan sebagainya. Kami berpikir ya dulu bahwa penelitian itu harus sesuatu yang inovasi yang sangat sulit seperti apa gitu ya. Tapi ternyata penelitian itu bisa juga yang gampang. Misalnya sekarang itu untuk memenuhi USG di seluruh puskesmas, maka dibutuhkan USG sekian puluh ribu, sekian ribu USG dibutuhkan. Itu sebetulnya kita ada juga yang penelitiannya itu beli satu USG dibongkar, dan dibongkar, diteliti, terus dikasih kelebihan apa gitu ya. Kemudian itu udah jadi penelitian. Nah itu bisa dihilirisasi, dijual lagi. Dan itu nanti kalau dosen yang sudah bisa menghilirisasi hasil penelitiannya, dia juga akan mendapatkan royalti. Seperti dosen kami yang tadi inkubator, itu sekarang inkubatornya itu sudah dihilirisasi, diproduksi oleh satu perusahaan, dijual dengan harga 700 juta, itu seperti kacang goreng gitu. Banyak sekali yang pesan karena 700 juta itu inkubator itu di bawah harga dengan inkubator lainnya. Tapi punya keunggulan tadi, beberapa keunggulan. Bisa mengukur SP2, SPO, bisa mengukur SPO, bisa mengukur. Nah jadi mungkin ini barangkali disilahkan selain dari barangkali dari yayasan juga mungkin ada untuk penelitian, karena Tridharma Perguruan Tinggi, ada juga dari Kemdikbudristek, atau ada juga sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mau membiayai. Seperti di kami, ada juga perusahaan, ada dosen kami yang mendapatkan anggaran 300 juta dari salah satu perusahaan karena dia tertarik dengan penelitiannya. Sehingga setelah selesai penelitiannya akan diambil oleh perusahaan tersebut, kemudian nanti dijual, tapi dosennya tetap dapat royalti sekian persen dari penjualan itu, seperti itu. Jadi sumbernya banyak dari mana saja ya. Untuk para dosen kan tetap harus meneliti ya dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Selna Pinem?
Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya, silahkan. Selamat siang, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, Bu, saya Silvina Irawan Tarigan dari program studi Diploma 3 Kebidanan tingkat 1. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Anda Hajah Oos Fatimah Rosyati MKes. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara meningkatkan akses dan kapasitas layanan kesehatan di daerah terpencil, Bu? Dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan kondisi geografi, topografi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk, dan berbagai masalah sosial lainnya yang mereka hadapi, Bu. Ketersediaan SDM kesehatan masih belum tercukupi dan standar jenis petugas minimal puskesmas juga masih belum terpenuhi. Lalu bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada mahasiswa kami. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil, Bu? Dan kemudian SDM-nya yang masih kurang, bagaimana cara mengatasinya? Itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan akses itu Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan kementerian lain ya. Jadi dengan PUPR dan sebagainya karena tidak mungkin semua diselesaikan oleh Kemenkes. Jadi misalnya pembangunan jalan-jalan ya, pembangunan jalan, jembatan, pembangunan sarana-sarana kesehatan seperti WC dan sebagainya itu kita kerjasama dengan Kementerian PUPR. Kemudian meningkatkan akses juga kita bekerja sama dengan Kemeninfo untuk meningkatkan akses internet, sinyal dan sebagainya sehingga pelayanan kesehatan itu kalau tidak bisa dilakukan secara langsung bisa juga dilakukan dengan telemedicine. Nah, untuk kita sendiri, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan kompetensi teknis kita, apakah itu perawat, apakah bidan, tapi juga ditambah kompetensi lain, yaitu mungkin adik-adik selain perawat bidan, tapi jago berenang gitu kan. Kemudian juga bisa naik gunung, sehingga nanti pada saat ditempatkan di daerah terpencil, DTPK, itu sudah tidak kaget lagi. Kemudian kami dari Kemenkes itu kalau kita menempatkan program Nusantara Sehat ke daerah terpencil yang misalnya banyak perairan atau semua NS itu kita bekali pelampung ya. Karena bagaimanapun ya harus mendatangi itu pasien-pasien gitu di dengan geografi yang kurang bagus. Tetapi tadi kita kerjasama dengan kementerian lain untuk meningkatkan sarana. Kemudian kita juga membekali keterampilan lain, kompetensi lain bagi para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu harus kuat ya, harus kuat jalan kaki sekian ratus meter. Jangan sampai nanti kalau kita tidak kuat fisiknya, mau melayani masyarakat malah kita yang pingsan di jalan, wah kita malah yang merepotkan masyarakat gitu ya. Jadi harus selain teknis perawat, bidannya harus punya fisik yang kuat ya, program-program lah di sini di universitas di di Stikes mungkin di sini ada kolam renang ya Bu. Mungkin diwajibkan itu, mungkin suatu saat kita bangun itu kolam renang, semua bisa berenang. Terus setiap pagi ini kan di asrama, setiap pagi harus jalan kaki, setiap pagi setelah sholat subuh itu olahraga 30 menit gitu. Jadi kuat ya. Itu salah satu cara ya. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk penanya terakhir saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat siang Bu, selamat siang Pak. Izinkan saya bertanya kepada Ibu Haji Fatimah Rosyati MKes. Materinya dari tadi memang menarik kali Bu. Jadi
saya ingin bertanya, pertanyaan saya, strategi percepatan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai nakes dalam mengimplementasikan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dan apa saja poin-poin strategi menurut Ibu yang utama yang dapat membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik itu berbasis teknologi maupun berbasis materi, Bu. Itu aja yang bisa saya tanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Roy. Saya berikan waktu langsung, Bu. Baik, terima kasih Roy. Jadi untuk peningkatan kualitas sesuai teknologi memang betul tadi ya, kita teknologi digital dan sebagainya. Saya kira adik-adik semua ini kalau yang generasi sekarang itu sangat mahir mengoperasikan teknologi ya. Jadi seorang perawat dan bidan itu sekarang juga harus mahir dengan IT karena banyak sekali alat-alat kesehatan yang dioperasikan dengan menggunakan IT ya, adik-adik. Sehingga nanti tadi yang penanya pertama, yang sebelumnya itu siapa namanya? Ya, jadi penanya pertemuan nanti meningkatkan akses pelayanan kesehatan itu juga melalui bagaimana para tenaga kesehatan, perawat bidan itu juga mempunyai kemampuan teknologi sehingga sekarang kan sudah ada telemedicine ya, dengan telemedicine dengan menguasai teknologi informasi maka kita melakukan juga pelayanan kesehatan dengan telemedicine, itu meningkatkan akses dan akses Yankes. Kemudian dengan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan itu juga meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Jadi strategi percepatan peningkatan kualitas itu sejak di universitas, sejak di sekolah tinggi di sini pembelajaran itu sudah menggunakan IT ya. Jadi termasuk sistem administrasi akademik, termasuk pembelajaran dan sebagainya sudah menggunakan IT sehingga adik-adik kualitasnya akan bagus sekali. Selain dari segi keperawatannya, kebidanannya juga adalah juga dari kemampuan lainnya. Sehingga pelayanan bisa lebih maksimal. Jadi memang sekarang kebutuhannya itu memang beda dengan zaman kita dulu. Ya, sebetulnya dengan adanya COVID-19 itu juga memberikan manfaat dan mendorong. Pada akhirnya kita sekarang sudah terbiasa rapat dengan Zoom, kuliah dengan Zoom, pertemuan secara hybrid. Itu sebetulnya juga mendorong kita lebih cepat untuk bisa menguasai IT ini ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Mungkin sudah cukup ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh penanya dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Haja Oos Fatimah Rosyati MKes. Demikian kegiatan kuliah umum kita yang kedua. Kita berikan tepuk tangan buat narasumber kita dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu para dosen, para mahasiswa. Ini memang satu perguruan tinggi itu bagus sekali. Saya juga apresiasi bahwa di Stikes Mitra Husada ya Ibu Siti Nurmawan ini punya inisiatif untuk mengadakan acara ini karena dengan seperti ini bahwa para dosen, mahasiswa itu diberikan informasi-informasi yang terjadi di luar sana selain di dalam kampus sehingga sebagai nanti calon tenaga kesehatan sudah siap. Oh ya, tadi bagus sekali, belum apa-apa adik-adik udah saya siap mau kemanapun sehingga sudah disiapkan pembelajarannya. Kemudian adik-adik sudah tahu masalah-masalah kesehatan. Jadi sesuai dengan ini. Jadi terima kasih Bu Siti Nurmawan ya. Panggilan enaknya Bu Siti ya atau Bu siapa?
Bu Siti ya, terlalu panjang ya, benar. Seperti saya kan panggilannya kadang OOS itu orang-orang pada bingung OOS gitu. Apalagi kalau di luar negeri itu pada sulit kan mengucapkan OOS gitu. Jadi kalau di luar negeri saya dipanggilnya US gitu ya. Iya. Mungkin demikian Bu Siti, ini terima kasih, bagus sekali, kita apresiasi dan terima kasih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai narasumber yang akan diberikan langsung oleh Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan kepada Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes, kami persilahkan, dan kepada Ibu Dr. Anda Haja Oos Fatima Rosiati kami persilahkan mengambil tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Inka selaku moderator dan juga narasumber kedua kita Ibu Dr. Anda Haja Oos Fatima Rosiati yang telah memaparkan materi yang begitu menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sebelum kita tutup acara kuliah umum kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kepada seluruh peserta yang hadir, baik itu di aula maupun yang hadir melalui virtual Zoom meeting, panitia sudah mengirimkan link daftar hadir dan juga link kepuasan kuesioner terhadap narasumber. Jadi silahkan langsung untuk diisi linknya. We thank to those people who have present the material to us today, how we can apply the useful knowledge in our life. Bapak, Ibu, hadirin dan para mahasiswa sekalian, demikianlah kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga para narasumber yang telah menyampaikan materi kepada kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kita. Kami selaku MC dan panitia yang bertugas mengucapkan memohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ibu.